Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan walaupun kita belajar dalam kondisi daring, semoga kalian tetap semangat. Manjada. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi pertama di bab lingkaran, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, untuk titik tertentu yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, pada gambar ini, ya, titik pusat lingkaran ada di titik O. Jarak O ke A, O ke B, dan O ke C disebut jari-jari lingkaran. Nah, untuk unsur-unsur lingkaran ada beberapa. Yang pertama, titik pusat. Kedua, jari-jari atau R. Kemudian diameter atau D, busur, tali busur, tembereng, juring, yang terakhir adalah apotema. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ketika kalian perhatikan, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusatnya, kita harus menggunakan alat bantu yang dinamakan jangka. Kemudian jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat ini ke lengkungan lingkaran. Contohnya di sini. Misal, ya, kita misalkan ada titik A di lengkungan lingkaran, kemudian kita hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus, maka garis lurus tersebut adalah jari-jari lingkaran. Kemudian kita beri nama jari-jari lingkarannya adalah jari-jari lingkaran OA. Karena dia dari titik O ke titik A. Unsur berikutnya adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat. Nah, kita misalkan ada titik B di lengkungan lingkaran. Kemudian kita juga akan membuat garis dari titik B melalui titik O dan sampai pada titik C. Ya. Garis BC kita sebut sebagai diameter dan garis OB dan AC kita sebut jari-jari. Nah, kalian perhatikan panjang BC itu adalah jumlah dari panjang OB dan OC. Dengan kata lain, diameter adalah 2 kali jari-jari. Oke. Jadi D atau diameter sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari. Unsur berikutnya adalah busur. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Pada gambar ini, ya, garis lengkung AC yang warna kuning merupakan sebuah busur. Busur AC yang berwarna kuning ini kita sebut sebagai busur kecil, sedangkan busur AC yang berwarna hitam dari sini ke sini, ya, kita sebut busur besar. Nah, jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecilnya,
maka yang dimaksudkan adalah busur kecil. Jadi yang dimaksud busur AC adalah yang kuning ini ya. Oke, selanjutnya tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Nah, garis lurus A, C tersebut disebut tali busur. Nah, apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur B ke C? Tentu saja, karena BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran. Karena garis BC menghubungkan titik B dan C pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Gitu ya. Jadi kalau tali busur itu belum tentu diameter, tetapi diameter pasti sebuah tali busur. Unsur berikutnya tembereng. Tembereng adalah luas ya, daerah. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi dua, tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning ini disebut tembereng kecil. Nah, jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecilnya, maka yang dimaksud di sini adalah tembereng kecil. Itu ya, dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Unsur berikutnya adalah juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil, ya, karena dia dibatasi oleh jari-jari OB, OA, dan sebuah busur AB. Jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecilnya, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busurnya. Dari titik pusat O, ya, kita buat garis yang tegak lurus dengan tali busur AC. Tali busur AC, salah ketik di sini. Misal di titik D. Garis OD ini yang kita sebut sebagai apotema. Baik, Ustadz punya sebuah contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Kalian tentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotemanya. Baik, kalian pause video ini terlebih dahulu. Kalian kerjakan soal tersebut di buku tulis kalian. Nanti jika sudah, kalian bisa play kembali video ini untuk menentukan atau kalian bisa koreksi jawaban kalian sudah tepat atau belum. Baik, Ustadz tampilkan jawabannya. Titik pusatnya ada titik O, jari-jarinya ada OP, ada OQ, dan ada OS. Diameternya ada garis QS, busurnya ada busur QR, ada busur QP, ada busur PS, dan busur RS. Tali busurnya ada garis QR. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur QR dan tali busur QR, daerah sini. Juringnya ada juring POQ, ada juring POS. Apotemanya adalah garis OT. Baik, untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan. Nanti link evaluasinya Ustadz sertakan dalam bentuk link Google Form. Itu.
Ustaz cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.